Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fajar Ramadan dari kelas PDS 1E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi akhlak tasawuf mengenai maqamat dan ahwal. Yang pertama ada maqamat. Maqamat merupakan suatu tahapan menggapai tujuan tasawuf yang harus dilewati satu persatu oleh seorang salik. Dapat pula diartikan sebagai titik pemberhentian atau penghujung perjalanan kerohanian dalam tasawuf. Beberapa macam tahapan dalam maqamat antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada taubat. Taubat ditafsirkan sebagai pembersihan diri dari dosa. Seorang salik wajib menyucikan dirinya dari dosa-dosa sebelum mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Oleh karena itu, para sufi setuju menempatkan taubat pada tahap awal dalam maqamat. Yang kedua ada zuhud. Zuhud ialah meninggalkan kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi merupakan sumber kemaksiatan serta pemicu terbentuknya kejahatan dan dosa. Oleh sebab itu, seorang salik wajib meninggalkan kehidupan duniawi ataupun kesenangan duniawi. Tapi tidak semua kehidupan duniawi harus ditinggalkan. Ia harus memilih serta memilah mana yang dapat merugikannya kelak di akhirat dan mana yang tidak. Apabila dapat merugikannya kelak di akhirat, maka wajib ditinggalkan. Kemudian yang ketiga ada sabar. Sabar ialah suatu upaya untuk menerima serta menahan diri dari penderitaan baik dalam suatu masalah yang tidak diinginkan ataupun dalam kehilangan sesuatu yang disayangi. Dapat pula diartikan menahan diri dari dorongan hawa nafsu terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ada tawakal. Tawakal merupakan keyakinan serta penyerahan secara sepenuh hati terhadap segala sesuatu yang ditakdirkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi suka, dia wajib bersyukur, serta ketika dalam kondisi duka, ia wajib bersabar. Dengan kata lain, dengan kondisi seperti apapun, seorang salik tidak diperkenankan resah serta risau, terlebih mencela takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ada ridho. Ridho merupakan puncak kecintaan yang diperoleh seorang salik selepas menempuh proses yang panjang. Ridho terikat dengan nilai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergantung terhadap seberapa sungguh-sungguhnya usaha manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetap dekat dengannya. Kemudian ada ahwal. Ahwal merupakan anugerah spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang salik karena ketaatannya serta ibadahnya yang senantiasa konsisten. Ahwal merupakan pemberian, bukan diusahakan, seperti maqamat. Beberapa macam ahwal yang terkenal dalam tasawuf antara lain, yang pertama ada khauf. Khauf merupakan adanya perasaan takut dalam diri seorang salik yang disebabkan dihantui oleh perasaan dosa dan ancaman yang hendak menimpanya. Pada saat tersebut, dirinya merasa tentram serta tenang dikarenakan keadaan hatinya yang senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pula yang akan menghalanginya untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta senantiasa ingat kepadanya. Kemudian yang kedua ada tawadu. Tawadu merupakan sifat rendah hati seorang hamba terhadap kebenaran serta kekuasaan Tuhannya. Dengan demikian, seorang salik tidak sedikit pun memiliki sifat sombong dalam dirinya karena dia merasa rendah. Oleh sebab itu, apabila seseorang yang telah memperoleh ahwal, ia hendak bersikap adil kepada siapapun, karena ia memandang seluruhnya merupakan sama serta setara. Kemudian yang ketiga ada ikhlas. Ikhlas merupakan suatu perasaan yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Dalam segala perbuatannya, seorang salik hanya semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apapun selain dirinya. Yang keempat, takwa. Takwa ialah menjauhi segala larangannya serta senantiasa melaksanakan segala perintahnya. Dalam tasawuf, takwa berarti usaha menjaga diri dari hal-hal dosa, kejahatan, serta hal-hal yang subhat. Yang kelima, syukur.
Syukur dapat diartikan sebagai rasa terima kasih seorang hamba terhadap rahmat serta karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sifat ini memperlihatkan nilai positif yang terdapat pada seorang hamba serta perwujudan integritasnya dengan Allah serta lingkungannya. Kemudian yang terakhir, mutmainnah. Mutmainnah secara etimologi dapat berarti ketenangan, sementara secara istilah berarti ketentraman yang senantiasa menyelubunginya karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat juga diartikan sebagai ketentraman yang diperoleh dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal soleh serta bertakarrub kepadanya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.